Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila ini, saya akan membahas tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pancasila. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok ini mengandung nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang dijelaskan dalam batang tubuh, yaitu 1. Pokok pikiran pertama yang berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, yaitu pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut pokok pikiran pertama ini mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Pada pokok pikiran kedua menjelaskan bahwa dengan pokok tersebut dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Sedangkan pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Sedangkan pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Berikut beberapa penjabaran Pancasila dalam batang tubuh. Pasal 1 ayat 3, negara adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Hubungan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausual dan organis. Dengan dijabarkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Baik, materi yang kedua yaitu implementasi nilai-nilai peraturan perundang-undangan dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Natanogoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu pertama, nilai material, segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material manusia. Kedua, nilai virtual, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Indonesia sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasar atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Dalam pembentukan sistem hukum nasional termasuk perundang-undangan harus memperhatikan nilai negara yang terkandung dalam Pancasila, karena nilai tersebut merupakan harapan-harapan, keinginan, dan keharusan. Nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Nilai-nilai terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud cinta hukum Indonesia, yaitu Pancasila.
Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama, freedom of religion. Dalam proses penyusunan sesuatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang bersifat permanen dan mutlak. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mewujudkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan nilai tersebut dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tanggung rasa, dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Ketiga, nilai persatuan. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, nilai-nilai kedaulatan rakyat. Nilai persatuan Indonesia bersumber pada asas kedaulatan rakyat serta menentang segala bentuk feodalisme, totaliter, dan kediktatoran oleh mayoritas maupun minoritas. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, yaitu nilai keadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai dasar hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk menjamin perlindungan hak kewajiban setiap warga negara. Mungkin timbul di luar sana pertanyaan masyarakat mengenai tentang dalam modern keikutsertaan dalam politik dan urusan pemerintahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka melihat urusan pemerintahan sebagai urusan mereka sendiri yang merupakan bagian dari kehidupannya. Pertanyaannya, coba jelaskan apa yang menyebabkanmu muncul kesadaran rakyat untuk ikut serta dalam proses kebijakan tersebut. Mungkin pertanyaan ini bisa kita bahas dalam proses diskusi nanti. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.